Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama dalam rangka bertafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, yang dimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Begitu juga Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan baginya perjalanan menuju surga. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan pokok yang dimana semua akan ditanyakan pada hari pertama kali masuk ke dalam alam kubur. Pembahasan kita sudah sampai kepada al-aslu tsalits, pokok yang ketiga, yang dimana pembahasan kita adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal dan mengetahui lebih dekat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika membahas tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bisa terlepas dari bagaimana kisah beliau hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah. Sehingga itu pula yang menjadi pembahasan yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu azza wa jalla berkaitan dengan masalah hijrah. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jal membahas tentang hukum bepergian ke negara kafir, yang kemarin atau pertemuan yang lalu sempat kita bahas ya di halaman 231. Insya Allah tabaraka wa taala ini akan kita ulangi sedikit saja ya, sampai kemudian nanti kita akan membaca tentang fatwa beliau tentang hukum orang yang ingin menetap ya, menetap di negara kafir. Jadi ada perbedaan antara orang yang hanya berkunjung saja ke negara kafir, apa saja persyaratan-persyaratannya ya. Apakah setiap muslim itu boleh berkunjung ya, visit ke negara-negara kafir ya. Kalau boleh, apa saja persyaratannya ya. Lalu kemudian apakah boleh menetap di sana dan persyaratannya apa saja. Tapi di sini dikatakan ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu azza wa jal, bisa dibuka kembali di halaman 231. Untuk melengkapi penjelasan ini, kata beliau, perlu saya sebutkan hukum bepergian ke negara kafir. Saya katakan bepergian ke negara kafir tidak diperbolehkan kecuali telah memenuhi 3 syarat. Jadi ada 3 syarat yang beliau syaratkan ketika seorang muslim ingin bepergian ke negara kafir, berkunjung ke negara kafir. Yang pertama, hendaknya seseorang itu memiliki ilmu yang cukup, yang bisa memelihara dirinya dari syubhat. Jadi memang untuk fitnah itu sendiri ya terdiri dari 2. Fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Fitnah syubhat ini bagaimana cara untuk mengatasinya? Hanya dengan satu cara, yaitu dengan ilmu syar'i. Jadi seseorang yang ingin melakukan perjalanan ke negeri kafir, ya dia ingin berkunjung ke negeri kafir, maka dia harus ya menguasai ilmu syar'i yang dengannya dia dapat mempertahankan akidah dan keyakinannya. Ya, sehingga dia dapat memelihara dirinya dari syubhat. Kemudian yang kedua, hendaknya dia memiliki agama yang kuat ya, keimanannya kuat. Adalah orang yang benar-benar ya dia memiliki iltizam yang kuat terhadap agamanya. Sehingga dengan memiliki agama yang kuat itu ya dia akan terjaga sehingga dia tidak terjatuh dalam syahwat. Ini fitnah yang kedua. Kalau tadi fitnah syubhat,
Ini adalah fitnah syahwat. Bagaimana mengatasi fitnah syahwat? Yaitu dengan memiliki agama dan iman yang kuat. Kalau seandainya seseorang itu dia tidak memiliki ilmu yang baik, lalu dia adalah ahli maksiat, maka di sini dapat diambil kesimpulan seseorang itu tidak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri ya, khususnya negeri-negeri kafir. Kemudian yang ketiga, hendaknya ia benar-benar ya berkepentingan untuk bepergian. Dalam arti kata dia memiliki hajah. Dia memiliki kebutuhan dan kebutuhannya itu adalah kebutuhan yang mendesak. Bukan kebutuhan yang tidak mendesak ya. Kebutuhan adalah kebutuhan yang darurat. Dikatakan bagi yang belum bisa menyempurnakan syarat-syarat di atas ya, maka ia tidak diperbolehkan pergi ke negeri kafir dengan alasan apapun ya. Yang pertama dia harus punya ilmu yang mencukupi, yang dengannya dia bisa mempertahankan dirinya dari syubhat. Kemudian yang kedua dia harus memiliki keimanan yang kuat agar bisa menjaga dirinya dari syahwat. Dan yang ketiga memang dia ya ada hajat, ada kebutuhan yang benar-benar kebutuhan itu adalah kebutuhan yang mendesak yang diperbolehkan oleh syariat. Karena hal itu ya akan menjatuhkan dirinya ke dalam fitnah yang besar dan menyia-nyiakan harta saja. Sebab orang yang mengadakan bepergian biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika ada suatu keperluan seperti berobat misalnya, ya dia sakit, kemudian di negerinya, negeri kaum muslimin tidak ada ya pengobatan yang cukup baginya untuk mengobati penyakitnya, maka dalam kondisi ini dia diperbolehkan untuk melakukan kunjungan ke negeri kafir atau untuk mempelajari ilmu yang tidak ditemui di negara asalnya. Maka hal itu diperbolehkan dengan catatan memenuhi syarat yang saya sebutkan di atas. Ya, tetap syarat 3 itu harus terpenuhi. Adapun masalah rekreasi ke negara kafir bukanlah suatu kebutuhan. Ya, di sini beliau tekankan bahwasanya untuk berwisata ke negara-negara kafir ini bukanlah alasan yang dibenarkan di dalam agama. Ya, misalnya kita ingin pergi ke Amerika untuk rekreasi, ke mana? Ke Rusia untuk rekreasi, ini diharamkan di dalam agama. Karena ia bisa saja pergi ke negara-negara Islam yang menjaga syariat Islam. Ya, banyak sekali tempat-tempat wisata ya di negara-negara kaum muslimin tanpa kita harus pergi ke negara-negara kafir. Beliau katakan negeri kita ini maksudnya di Jaziratul Arab ya. Alhamdulillah ada beberapa tempat yang sangat cocok dan bagus untuk dibuat rekreasi ketika masa liburan. Adapun masalah menetap atau tinggal di negeri kafir. Nah, ini masalah yang kedua, yang berbeda dengan masalah yang tadi yang pertama. Kalau masalah yang tadi pertama itu hanya berkunjung saja. Ya, dia tidak menetap. Adapun masalah menetap atau tinggal di negeri kafir sangatlah membahayakan agama, akhlak, dan moral seseorang. Ya. Jadi sebelum beliau membahas apa saja yang menjadikan menetap atau tinggal di negeri kafir itu dibolehkan, beliau ingatkan terlebih dahulu kita bahwasanya ini bukan permasalahan yang main-main ya. Ini permasalahan yang sangat vital sekali. Agama dia dalam bahaya, akhlak dan moral dia itu berada di ujung tanduk. Beliau katakan kita telah menyaksikan banyak orang yang tinggal mukim di negeri-negeri kafir terpengaruh dan menjadi rusak. Mereka kembali dalam keadaan tidak seperti dulu sebelum mereka berangkat ke negeri kafir. Ada yang kembali menjadi orang yang fasik, ahli maksiat ya. Ada juga yang kembali menjadi orang yang murtad bahkan ya. Dia berpindah agama ya. Bahkan mungkin mengingkari seluruh agama ya, menganggap agama itu tidak ada. Sehingga banyak dari mereka pulang ke negerinya menjadi penentang dan pengejek agama Islam. Yang tadinya dia memeluk agama Islam karena dia bermukim, menetap di negeri negara kafir, lalu dia berbalik arah, menyerang dan melawan Islam itu sendiri. Melecehkan para pemeluk agama Islam, baik yang terdahulu maupun yang ada sekarang. Na'udzubillah, itu na'udzubillah. Oleh karena itu wajib bagi yang mau pergi ke negeri-negeri kafir untuk menjaga dan memperhatikan syarat-syarat yang telah saya sebutkan di atas agar tidak terjatuh ke dalam kehancuran. Kita ulangi lagi ya, syaratnya yang pertama adalah dia memiliki kapasitas ilmu yang cukup yang dapat menjaga dirinya dari syubhat, fitnah syubhat.
Kemudian yang kedua, dia memiliki keimanan yang cukup, ya, agama yang baik, yang dengannya dia bisa menjaga dirinya dari fitnah syahwat. Kemudian yang ketiga, memang keperluan tersebut adalah keperluan yang mendesak, yang dibolehkan oleh agama. Baik, bagi yang ingin menetap, nah ini permasalahan ya, permasalahan yang kedua ini. Bagi yang ingin menetap di negara tersebut, negara kafir, ada dua syarat utama. Yang pertama, ya, ada dua syarat yang utama. Yang pertama adalah merasa aman dengan agamanya. Berarti dia yakin bahwa saya dengan agama saya, dengan ilmu saya, dengan keimanan saya dapat terjaga dari berbagai, ya, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di negeri mereka. Maksudnya hendaknya ia memiliki ilmu, iman, dan kemauan kuat yang membuatnya tetap teguh dengan agamanya, takut menyimpang, dan waspada dari kesesatan. Nah, ini satu poin ini mencangkup, ya, poin yang pertama dan poin yang kedua bagi orang yang ingin berkunjung ke negeri-negeri kafir. Ya, dia harus merasa aman dengan apa? Agamanya. Jadi imannya, ilmunya, ya, dia harus kuat. Selain itu juga ada tambahan di sini, dia harus mempunyai kemauan yang kuat untuk tetap istiqomah berada di agamanya. Bukan orang yang ragu-ragu terhadap keyakinannya, enggak. Dia benar-benar harus memiliki kemauan yang sangat kuat, ya, untuk tetap teguh berada di agamanya. Dan ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya, ada kewaspadaan dalam jiwanya untuk menyimpang dan berpindah ke dalam kesesatan. Beliau katakan ia harus menyimpan rasa permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang kafir, serta tidak sekali-kali setia dan mencintai mereka. Nah, ini syarat tambahan, ya. Jadi bagaimanapun yang namanya al-wala wal bara itu harus tetap dijaga oleh setiap muslim, ya. Bagaimana dia mencintai orang-orang yang Allah Azza wa Jalla cintai, dan bagaimana dia membenci orang-orang yang Allah Azza wa Jalla benci. Inilah yang dikatakan dengan istilah al-wala wal bara. Jadi walaupun dia jasadnya berada di negeri kafir dengan berbagai syarat yang telah dia penuhi, dia tetap harus menanamkan kebencian kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak boleh mencintai, tidak boleh kemudian setia dengan mereka. Kenapa? Karena beliau katakan, karena setia dan mengikat cinta dengan mereka bertentangan dengan iman. Dari mana kesimpulan ini diambil? Dari ayat yang ke-22 dari surat Al-Mujadilah. Allah Azza wa Jalla berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat ini, kata Allah, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dimana mereka berkasih sayang, ya, saling mencintai, saling menyayangi, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun keluarga-keluarga mereka. Jadi di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya di antara ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang tidak pernah berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang, membangkang, menyelisihi Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW. Walaupun mereka itu adalah orang-orang terdekatnya, kerabat, keluarga, bahkan orang tua sendiri maupun anak-anak sendiri. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Kata Allah Azza wa Jalla, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, pemimpin-pemimpin kalian. Kenapa? Sebagian mereka adalah pimpinan bagi sebagian yang lain. Dan barang siapa dari kalian mengambil mereka menjadi pemimpin,
maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian Allah melanjutkan, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Kata Allah Azza wa Jalla, maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Siapa mereka? Orang-orang munafikin ya. Orang-orang munafikin itu disebut orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Mereka akan bersegera mendekati orang-orang Yahudi dan Nasrani seraya mereka berkata, kami takut mendapatkan bencana. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya. Di sini dijelaskan bahwasannya ayat ini menjelaskan orang-orang yang zahirnya kemudian mereka menunjukkan keislaman, ya, tapi mereka kemudian mendekatkan diri mereka kepada orang-orang kafirin, menampakkan kecintaan dan kasih sayang kepada ahli kitab ya, orang Yahudi dan Nasrani, maka di sini Allah Azza wa Jalla mensifati mereka dengan sifat-sifat orang-orang munafikin ya. Orang-orang munafikin di antara ciri mereka adalah dekat dengan orang-orang yang membangkang dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwasanya barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka ia tergolong dari mereka. Seseorang selalu bersama dengan orang yang dicintainya. Ya, Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu ya, dia akan selalu bersama dengan orang yang dicintai. Kalau seandainya ada seorang Muslim dia mencintai orang kafir, ya, orang yang membangkang kepada Allah, menentang Allah dan Rasulnya, maka kelak nanti di akhirat dia akan dikumpulkan juga bersama orang yang ia cintai. Dan ini ancaman yang besar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya seorang Muslim haram bagi dia untuk memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafirin, dan dia harus memberikan loyalitas kecintaan ya, kesetiaannya kepada orang-orang mukminin. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengatakan mencintai musuh Allah adalah bahaya yang paling besar pada diri seorang muslim. Karena mencintai mereka berarti mengharuskan seorang muslim untuk setuju mengikuti mereka atau paling tidak mendiamkan kemungkaran yang ada pada mereka. Ini konsekuensi ya. Orang ya kalau jatuh cinta ya, dia akan setuju mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai, oleh orang yang dia kagumi, oleh orang yang dia sayangi. Begitu juga dia akan paling tidak mendiamkan perbuatan-perbuatan mungkar dari orang yang dia cintai. Nah, ini diantara konsekuensi orang yang ya menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafirin, sehingga memang dalam bab ini ya, agama sangat melarang keras hal tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai suatu kaum maka ia tergolong dari mereka ya, minhum, tergolong dari mereka. Ini syarat yang pertama yang dimana dibolehkan seorang muslim itu untuk menetap di negara kafir. Ya, ini dalam poin ini mencakup dua hal yang ada di poin sebelumnya. Kemudian syarat yang kedua bagi seorang muslim yang ingin menetap di negara kafir adalah ia mampu menegakkan dan menghidupkan syiar agama di tempat tinggalnya tanpa ada penghalang. Ya, dia mampu untuk menegakkan syiar-syiar Islam. Dia mampu untuk menghidupkan syiar-syiar Islam. Ya, ia bebas melakukan sholat fardu. Ya, dia bebas melakukan sholat Jumat. Dia bebas melakukan sholat berjamaah jika ada yang diajak sholat berjamaah dan Jumat. Ya, kalau ada jamaah yang adalah orang lain, ya, mereka mampu untuk melakukannya. Ya, nah, di sini berarti ya, ini diperbolehkan bagi mereka untuk tinggal di sana. Tapi kalau dia tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam dan tidak bisa ya menghidupkan ibadah-ibadah tersebut, maka tentunya untuk tinggal dan menetap di negara kafir ini adalah dilarang.
Kemudian beliau sebutkan di antara contohnya adalah dia mampu untuk menunaikan zakat, puasa, haji, dan syiar-syiar Islam lainnya. Jika ia tidak mampu melakukan hal di atas, maka dia tidak diperbolehkan tinggal di negeri kafir. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ia wajib untuk melakukan hijrah dari tempat tersebut. Jadi, kapan seseorang itu diwajibkan untuk berhijrah? Ya, ketika dia tidak merasa aman dengan keislamannya. Baik itu karena minimnya ilmu pengetahuan agamanya maupun dari kuatnya syahwat dia di dalam mengejar apa-apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Yang pertama, kemudian yang kedua, ia tidak mampu menegakkan dan menghidupkan syiar-syiar Islam di mana dia tinggal di situ. Maka dia wajib untuk berhijrah. Kemudian beliau sebutkan penulis kitab Al-Mughni menyatakan tentang macam-macam manusia yang diwajibkan hijrah. Di antaranya orang yang mampu melakukannya sementara di tempat tinggalnya ia tidak mampu menampakkan agamanya, ya, dan tidak bisa menunaikan kewajiban agamanya. Maka dalam keadaan seperti ini wajib baginya melakukan hijrah, dia harus berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, ya, kepada mereka ini malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Maka para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi? Maksudnya kamu bisa keluar dari Makkah, ya, pindah dan meninggalkan Makkah. Bergabung bersama kaum muslimin lainnya di Madinah. Bukankah kalian bisa melakukan itu? Kemudian Allah menyebutkan orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ancaman yang sangat berat dalam ayat ini menunjukkan bahwa hijrah hukumnya wajib. Karena melaksanakan kewajiban adalah wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya, ya. Sedangkan hijrah merupakan salah satu hal yang penting dan pelengkap dari kewajiban agama tersebut. Maka jika suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya. Ya, ini kaidah fikih yang dimana ketika seseorang tidak bisa melakukan atau menyempurnakan suatu hal yang wajib kecuali dengan hal yang lain, maka hal yang lain itu berubah hukumnya juga menjadi wajib. Contohnya, orang ketika dia mau melakukan sholat, lalu kemudian dia, ya, harus berwudu. Ketika dia mau sholat, dia harus berwudu. Maka hukum wudu di situ adalah wajib. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyempurnakan sholatnya kecuali dengan berwudu. Sehingga wudu yang tadi hukumnya mubah-mubah saja, ya, boleh-boleh saja, berubah menjadi hukumnya wajib. Baik. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla, setelah dua syarat pokok tersebut bisa terpenuhi, maka tinggal di negara kafir terbagi menjadi dua. Jadi setelah beliau menyebutkan syarat-syarat seseorang itu diperbolehkan dengannya untuk ziarah ke negeri-negeri kafir, ada dua, kemudian ada tiga, afwan. Kemudian beliau menyebutkan syarat seseorang itu boleh bermukim di negara kafir, ya, ada dua. Kemudian beliau menyebutkan kalau dua syarat pokok tersebut sudah bisa terpenuhi, maka untuk bermukim dan tinggal di negeri kafir terbagi menjadi dua. Yang pertama, ia tinggal untuk tujuan dakwah. Jadi dia tinggal di Amerika, dia tinggal di Rusia, ya. Itu untuk apa? Untuk dakwah dan mengajak orang ke dalam Islam, ya. Dia menyerukan orang-orang di sana untuk masuk ke dalam Islam. Beliau katakan ini adalah bagian dari jihad dan hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi kalau sebagian kaum muslimin sudah melakukannya,
maka ya terjatuhlah hukum wajib bagi sebagian kaum muslimin yang lain. Fardu kifayah ini bagi yang mampu untuk itu dengan syarat bisa merealisasikan dakwah tersebut dengan baik dan tidak ada yang mengganggu atau menghalanginya. Ya, dia sendiri dapat merealisasikan dakwah itu, bukan hanya sekedar omong kosong belaka dengan mengatakan saya di sini untuk berdakwah tapi dia tidak pernah berdakwah. Ya. Karena berdakwah kepada Islam ini adalah hukumnya adalah wajib. Itulah jalan yang ditempuh oleh para utusan Allah. Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya menyampaikan ajaran Islam walaupun hanya satu ayat. Di mana dan kapan saja mereka berada. Jadi hukum dakwah itu mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam bagi setiap muslim itu adalah wajib di mana saja dan kapan saja mereka berada. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Anbiya. Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi kita sebagai seorang muslim ini memiliki beban untuk berdakwah. Walaupun satu ayat yang kita hafal, walaupun satu ya poin dalam agama yang dapat kita pahami dengan baik, ada kewajiban dalam agama kita untuk menyampaikannya kepada orang yang belum memahaminya atau belum tahu tentang hal tersebut. Ini bagian pertama dari orang-orang yang menetap tinggal di negara kafir. Bagian yang kedua adalah ia tinggal untuk mempelajari keadaan orang-orang kafir dan mengenal secara jauh ya sejauh mana kerusakan akidah, kezaliman, akhlak, moral dan kehancuran sistem peribadatan orang-orang kafir. Jadi keberadaan dia di negara-negara kafir itu untuk mempelajari kerusakan, kebobrokan sistem akidah, moral, ya, kezaliman, apapun itu yang ada di dalam negeri-negeri kafir. Dengan demikian ia bisa memperingatkan orang-orang untuk tidak terpengaruh dan tergiur dengan mereka. Dan ia bisa menjelaskan kepada orang-orang yang kagum dengan mereka. Banyak orang yang kagum dengan Amerika, orang yang kagum dengan Rusia, orang-orang yang kagum dengan Cina, orang-orang yang kagum dengan orang-orang Jepang, ya, orang-orang yang kagum dengan orang-orang kafir di berbagai negara kafir di dunia ini, ya. Nah, keberadaan dia di sana untuk mempelajari kebobrokan moral, akidah, ya, peribadatan mereka, kezaliman mereka, kekufuran, kesyirikan mereka yang demikian, ya bisa memperingatkan orang-orang untuk tidak terpengaruh dan tergiur dengan orang-orang kafir tersebut, ya, dan tidak kagum juga dengan mereka. Ini juga kata beliau termasuk bagian dari jihad karena bertujuan untuk menjelaskan kehancuran agama orang-orang kafir. Dan ini secara tidak langsung mengajak manusia kembali kepada Islam. Jadi intinya juga kepada inti dakwah itu sendiri. Karena kerusakan kaum kafir menjadi bukti atas kebenaran agama Islam. Menjadi bukti atas kebenaran agama Islam. Seperti disebutkan dalam kata mutiara, sesuatu menjadi lebih jelas dengan mengetahui kebalikannya. Jadi ketika kita mengetahui kebalikan dari suatu hal, maka ya suatu hal itu akan menjadi jelas bagi kita. Ketika kita melihat kebobrokan dari agama Hindu, Buddha, ya, ketika kita melihat kebobrokan dari agama Nasrani, dari agama Yahudi, maka kita akan menjadi jelas sekali ya bagi kita apa itu agama Islam. Dan kita akan benar-benar sadar bahwasanya Islam itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kemudian beliau sebutkan, tetapi dengan syarat ya keinginan itu terrealisasi. Jadi benar-benar dia ke sana untuk tujuan itu, bukan untuk tujuan yang lain, bukan diakal-akali ya. Sebenarnya ke sana untuk jalan-jalan, untuk shopping, untuk wisata, rekreasi. Tapi kemudian ya diakali dengan alasan-alasan ini. Ini ya kita ini kalau mau mencari pembenaran dalam agama itu sangat banyak. Ya, kalau mau cari pembenaran itu sangat banyak. Tapi agama itu tidak bisa diakal-akali. Kalau kita ngakal-ngakali agama, maka tidak ada perbedaan antara kita dengan orang-orang Yahudi yang Allah Azza wa Jalla laknat mereka. Ya. Tidak ada perbedaan kita dengan ahli kitab yang dimana mereka telah dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala
ya, dan orang-orang terdahulu dari mereka sudah dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena suka mengakal-ngakali agama. Baik, di sini disebutkan ya, semua itu harus terrealisasi tanpa kemudaratan yang lebih besar daripadanya. Jika tidak terrealisasi maksud dan tujuan tinggal di negeri kafir seperti tersebut di atas, maka tidak ada faedahnya dia tinggal di negeri kafir. Ya, lebih baik dia pulang ke negeri kaum muslimin. Jika ia bisa merealisasikan maksud dan tujuannya, tapi kemudaratan yang ditimbulkan lebih besar, seperti orang-orang kafir membalasnya dengan ejekan, memaki Islam, Nabi SAW, dan imam-imam Islam, maka wajib baginya menghentikan kegiatan tersebut. Jadi jangan sampai keberadaan seseorang itu di negeri kafir untuk mempelajari kebobrokan orang-orang kafirin di negeri mereka, ini menjadikan ada suatu mudarat yang lebih besar yang akan terjadi ya bagi kaum muslimin itu sendiri. Kalau ada mudarat yang lebih besar, maka tetap dia tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang ke-108 dalam surat Al-An'am. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kalian memaki, mencela, menjelek-jelekan sembahan-sembahan yang orang-orang musyrikin sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi ini larangan dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin untuk ya menzuhirkan, menampakkan celaan-celaan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Karena ketika itu ya, kalau seandainya itu berimbas kepada kemudaratan, apa contohnya kemudaratan? Akhirnya itu menyebabkan orang-orang kafirin mencela Allah. Itu mengakibatkan orang-orang kafirin ya merendahkan Allah, menyebabkan mereka memaki-maki Allah Azza wa Jalla secara zalim dengan melampaui batas, bighairi ilm, tanpa ilmu. Ya, ini adalah disebut sebagai kemudaratan yang lebih besar. Jadi kalau ada kemudaratan seperti itu, sudah tahan lisan kita, tidak perlu untuk mencela ya sesembahan-sesembahan selain Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat ya, di mana mereka selalu menganggap baik pekerjaan mereka. Dia akan selalu menganggap bahwasanya amalan yang dia lakukan adalah amalan yang baik. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya. Jadi di sini jelas tentang larangan untuk memaki ya ilah-ilah yang disembah selain Allah Azza wa Jalla kalau memang terdapat kemudaratan. Tapi kalau tidak ada kemudaratan maka di sini tidak mengapa. Kalau di sana tidak ada kemudaratan yang lebih besar dibandingkan hal tersebut. Termasuk dalam bagian ini adalah orang Islam yang tinggal di negeri kafir untuk menjadi intel, mata-mata, guna mengetahui rencana orang kafir terhadap umat Islam. Ya. Selanjutnya, ia menginformasikan rencana tersebut kepada orang-orang Islam agar berhati-hati dan mengerti tentang tipu daya musuh Islam. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW saat beliau mengirim Hudzaifah bin Yaman ke tengah-tengah orang musyrikin di saat perang Khandaq untuk mengetahui keadaan mereka. Ya, ini termasuk apa? Al-harbu khud'ah atau al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Ya, di sini di mana Nabi SAW mengirim Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu untuk memata-matai kaum kafirin di negeri mereka langsung. Kemudian ya bagian yang ketiga adalah orang yang tinggal di sana sebagai duta bangsa atau kepentingan diplomasi dengan negara kafir. Ya, seperti menjadi pegawai di kedutaan, maka hukumnya tergantung dengan tujuannya.
seperti atas kebudayaan yang bertujuan memantau dan mengawasi para pelajarnya di negeri kafir agar mereka tetap berkomitmen terhadap agama Islam. Ya. Dia bertugas untuk mengawasi para pelajar di negeri kafir agar para pelajar tersebut ya tetap komitmen istiqomah dalam agama Islam, baik dari segi akhlak maupun moralnya, akidahnya, keyakinannya. Maka dengan demikian tinggalnya di tempat tersebut mendatangkan maslahat yang sangat besar dan mampu mencegah kerusakan besar yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, contoh bagian orang yang keempat yang tinggal di negara kafir adalah ia tinggal untuk kepentingan pribadi seperti berdagang dan berobat. Maka ini diperbolehkan baginya tinggal di sana sebatas keperluan yang ada. Dan sebagian ulama ada yang membolehkan tinggal di negeri kafir untuk tujuan berniaga berdasarkan sebuah athar dari sebagian sahabat. Ya, jadi kalau untuk ada bisnis perdagangan, kemudian ada apa namanya untuk berobat, maka ini diperbolehkan. Tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat yang tadi sudah kita bahas di awal kajian ya. Dia mempunyai apa namanya ilmu, dia mempunyai apa namanya iman ya, kemudian dia mempunyai keinginan yang kuat, azam yang kuat untuk tetap istiqomah berada di atas agamanya dan keyakinannya, dan kemudian apa namanya di sana di negeri kafir tersebut dia mampu untuk menegakkan syiar-syiar agamanya tanpa ada sedikit pun tekanan. Yang kelima, contoh orang-orang yang menetap di negeri-negeri kafir, ia tinggal untuk tujuan belajar. Belajar di Amerika, belajar di Jepang, belajar di Cina. Ya. Ini seperti bagian sebelumnya, yaitu tinggal untuk suatu keperluan. Tetapi ini lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya ya. Dan lebih mudah merusak akidah dan akhlak seseorang. Karena biasanya seorang mahasiswa ya, ia akan merasa rendah diri dan menganggap tinggi ilmu pengajarnya. Sehingga dengan mudah ia terpengaruh pemikiran, pendapat, akhlak, dan moral mereka. Beda seperti tadi orang yang sedang berobat. Dia pergi ke negara-negara kafir untuk berobat. Tidak ada ya perasaan di mana dia lebih terhina dibandingkan dokter yang mengobati dia. Enggak ada perasaan. Ya. Dia datang ke sana dengan uang, ya dia membayar dokter-dokter itu untuk memberikan fasilitas pengobatan yang terbaik yang ada di negeri itu. Ya. Begitu juga dengan seorang yang berdagang, berniaga, ya dia membawa modal investasi, ya kemudian dia di sana bermuamalah dengan muamalah yang syar'i, ya tidak ada perasaan oh saya lebih rendah dibandingkan orang-orang yang di sana orang-orang kafir sana tidak. Nah kondisi ini berbeda dengan seorang yang datang ke sana untuk belajar, ya masuk ke universitas-universitas kufar orang-orang kafir, dosen-dosennya orang-orang kafir, ya di mana di sini yang namanya orang belajar pasti akan ada ya mental dia itu di bawah orang yang memberikan ilmu kepadanya. Nah, di sini dikhawatirkan ia akan terpengaruh dengan pemikiran dosennya, ya akan terpengaruh dengan pendapat, akhlak, moral dosen-dosen mereka. Selanjutnya ia mengikuti mereka kecuali orang-orang yang dikehendaki dan dilindungi oleh Allah. Sangat sedikit sekali orang yang bisa istiqomah dalam kondisi ini ya. Dan ini sangat sedikit jumlahnya. Selanjutnya mahasiswa atau pelajar biasanya selalu membutuhkan pengajarnya yang akhirnya ia terikat dengannya dan mendiamkan kesesatan dan segala penyimpangannya karena kebutuhannya pada gurunya tersebut. Yang berbeda dengan orang yang berobat dan siapa tadi pedagang. Kalau memang dilihat ada gelagat-gelagat tidak benar, akan mudah bagi dia untuk meninggalkan dan mencari orang lain. Tapi kalau seorang mahasiswa misalnya di dalam universitas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia akan terikat dengan kesalahan dosennya. Ya. Dia akan mendiamkan kesesatan-kesesatan yang diucapkan oleh dosennya. Ya. Dia akan diam dari segala penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh dosennya. Ya. Maka disebut di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang ke sana untuk belajar itu kondisinya lebih berbahaya dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Lalu di tempat belajar biasanya ia memerlukan teman bergaul. Ia bergaul dengan sangat akrab satu sama lain serta saling mencintai, saling menyayangi. Ya.
Karena bahaya itulah hendaknya ia lebih berhati-hati. Berarti penekanan terhadap ilmu syar'inya, penekanan terhadap keimanannya ini harus ditekankan bagi orang yang mau belajar di negeri kafir, di universitas-universitas kafir. Bagi pelajar yang ingin tinggal di negeri kafir, di samping memenuhi dua syarat yang sudah disebutkan di atas. Apa dua syarat ini? Yang pertama, ya, dia cukup ilmu dan keimanannya. Kemudian yang kedua, dia bisa menampakkan keislamannya. Dia bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Bisa sholat, ya, dia bisa berpuasa, dia bisa zakat, semuanya. Baik. Selain dari dua syarat ini, ia harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Jadi khusus untuk orang yang mau belajar di negeri kafir, ada syarat tambahan. Ya, kalau tadi dia menetap di negeri kafir ada dua syarat. Ya, terkhusus untuk orang yang mau belajar di sana ada syarat tambahan. Yang pertama, seorang yang hendak belajar memiliki kematangan berpikir. Jadi dia harus memiliki pikiran yang matang, bukan orang yang masih labil. Ya, dia bisa memisahkan antara yang bermanfaat dan yang mudarat, serta berwawasan jauh ke depan. Adapun pengiriman para pemuda belia yang masih muda, ya, yang masih dangkal pemikirannya, maka hal itu sangat berbahaya bagi akidah, akhlak, dan moral mereka. Juga berbahaya bagi umat Islam. Berarti usia-usia anak SD, SMP, SMA ini tidak boleh untuk belajar di luar negeri. Ya. Yang kalaupun ada hajah ke sana, ilmu itu tidak ada di negeri-negeri kaum muslimin dan harus untuk belajar di negeri kufar, selain syarat-syarat yang tadi disebutkan di awal, maka syarat berikutnya anak ini harus cukup usia sehingga dia mempunyai pemikiran yang matang. Dia bisa bijak, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Ya usia-usia kuliah, ya usia-usia kuliah. Di bawah itu maka tidak diperbolehkan karena mereka masih labil, ya. Pemikirannya masih dangkal. Dan ini akan berdampak buruk dan berbahaya kepada akidah, akhlak, dan moral mereka. Di saat mereka pulang ke negeri mereka, mereka akan menyebarkan racun pemikiran yang mereka ambil dari orang-orang kafir. Ya, adat-adat mereka, ya, moral-moral mereka ini akan mereka copy paste. Seperti telah banyak kita saksikan, para pelajar yang dikirim ke negeri-negeri kafir itu berubah sekembali mereka ke negeri masing-masing. Mereka pulang dalam keadaan rusak agamanya, rusak akhlaknya, rusak moralnya, rusak pemikirannya. Hal yang sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri serta masyarakat. Karena namanya kerusakan pemikiran itu bagaikan virus, ya, dapat menyebar. Jadi bukan hanya dirinya saja mendapatkan mudarat, tapi masyarakat juga mendapatkan mudarat. Maka dari itu hal ini dilarang dalam agama. Itulah yang kita saksikan secara nyata dan real. Pengiriman para pelajar seperti mereka ke negeri-negeri kafir bagaikan kita menyajikan daging segar kepada anjing yang sedang kelaparan. Oh, ini makanan yang lezat bagi orang-orang kafir. Kirimkan ke negeri-negeri mereka pemuda-pemuda kaum muslimin yang masih labil, yang mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mereka belum matang pemikiran mereka. Oh, ini bagaikan santapan yang sangat lezat bagi orang-orang kafir. Kemudian, ya, syarat yang kedua syarat kedua tambahan bagi orang yang ingin belajar di negeri kafir, menetap dan belajar di negeri kafir adalah seseorang yang mau belajar hendaknya memiliki ilmu syariat yang cukup agar ia mampu membedakan antara yang benar dengan yang batil, mampu mencerna dan menghindari dari kebatilan agar ia tidak tertipu olehnya sehingga menyangka bahwa hal tersebut adalah benar atau merasa ragu dan kabur atau tidak mampu melawan kebatilan tersebut, akhirnya ia menjadi bimbang atau terhanyut oleh arus kebatilan. Jadi di poin ini kalau kita lihat secara sekilas itu mungkin sama dengan poin yang pertama di syarat orang yang mau menetap di negeri kafir. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, di sini ada poin lebih di mana dikatakan, ya, orang itu mampu melawan kebatilan. Karena tahapan ilmu itu berjenjang, ya. Ilmu itu bertahap. Ada orang yang sekedar mengetahui saja. Ada orang yang sekedar mengetahui, ya. Kemudian ada orang mengetahui dan dia bisa mengajarkan. Ini beda, ya. Mengajarkan itu kemampuan yang berbeda dari hanya sekedar mengetahui.
Ada orang yang mengetahui, dia bisa mengajarkan, tetapi ketika didatangkan syubhat dia tidak bisa membantah. Nah, berarti orang yang mengetahui, lalu kemudian dia dapat mengajarkan dan dia dapat membantah syubhat, ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya mengetahui saja atau hanya mengetahui dan hanya bisa mengajar. Nah, di sini lebih pendalaman ini. Ya, dia paling tidak tahu syubhat-syubhat yang akan ya dia hadapi di negeri-negeri kafir. Apa kira-kira alasan orang-orang kafir tersebut tidak mau beriman kepada Allah, ya, menganggap bahwasanya agama itu tidak ada, ya, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bukan hanya meyakini Allah Azza wa Jalla itu ada, mengimani Nabi SAW itu utusan Allah, tetapi dia juga bisa membantah pemikiran-pemikiran sesat yang kalau seandainya dia dibenturkan dengan pemikiran-pemikiran tersebut, ya, sehingga dia tidak bimbang atau hanyut oleh arus kebatilan. Dalam sebuah doa disebutkan Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alayya fa'adil. Ya Allah, perlihatkanlah padaku kebenaran sebagai suatu yang benar. Jadi ya, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya itu benar, perlihatkanlah kepadaku bahwa itu adalah kebenaran. Lalu berikanlah padaku kekuatan untuk mengikutinya, kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Karena ada orang yang tahu kebenaran tapi tidak mampu untuk mengikutinya. Karena sudah dikuasai oleh syubhat, sudah dikuasai oleh syahwat. Dia meminta kepada Allah untuk apa? Diberikan kemudahan mengikuti kebenaran. Jadi ini juga ya teguran bagi orang-orang yang merasa bangga bahwasanya mereka mampu untuk hadir ke kajian, ya, mampu untuk istiqomah, mampu untuk continue dalam melakukan talabul ilm, bukan karena kita yang pintar ketika kita mampu mempelajari pelajaran-pelajaran agama. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita tekun, bukan karena kita rajin, kita dapat hadir kali ini, ya. Kita mampu melakukan ini semua murni kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini semua adalah taufik, ya, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Tabaraka wa taala tidak memberikan kemudahan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan bisa sampai titik di ini, ya. Kita nggak bisa sampai level ini di mana kita bisa istiqomah untuk terus belajar. Karena orang-orang yang diberikan keistiqomahan itulah orang-orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena dirinya hebat, ya. Jadi perlu diingat di sini, mampunya kita untuk sholat, mampunya kita untuk bersedekah bukan karena kita hebat, tapi karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang kemudian membantu kita untuk tegak dalam mendirikan syiar-syiar itu. Ya. Wa arinil batila batila, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebatilan sebagai sesuatu yang batil. Jadi jangan dibuat remang-remang. Kalau itu adalah batil, maka tunjukkanlah itu adalah sebuah kebatilan yang sangat jelas. Dan perlu diperhatikan di sini, warzuk nijtinabah. Ya Allah, berikanlah padaku kekuatan untuk menghindari kebatilan itu. Nah, ini juga sama dengan poin sebelumnya, bahwasanya ketika kita mampu untuk menghindari perzinahan, ketika kita mampu untuk menghindari ya pencurian, ketika kita mampu untuk menghindari berbagai maksiat, ya, kita dapat menjaga diri kita dari bohong, dari fitnah, dari apa namanya buhtan, ya, dari namimah, adu domba, dan berbagai maksiat lainnya, itu bukan karena kita adalah orang yang kuat, adalah orang yang hebat, adalah orang yang kemudian pantas untuk membanggakan diri kita, tidak, tapi itu adalah pertolongan dari Allah. Kita bisa selamat dari sebuah maksiat, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah iktimatkan hal-hal tersebut kepada diri kita yang lemah. Allah Azza wa Jalla sebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ya, yang membuat kita kuat itu adalah Allah, yang membuat kita itu bisa istiqamah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, ya, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus
meminta, terus meminta kepada Allah. Kita terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikuatkan, ya, untuk dimudahkan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, agar dimudahkan dan dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dijauhkan dari perkara-perkara maksiat yang mendatangkan kemurkaan dan, ya, apa namanya, amarah Allah tabaraka wa taala. Wala taj'alhu multabisan alayya fadli Allah, dan jangan engkau kaburkan, ya, kebatilan itu sehingga aku tersesat. Jangan dibuat remang-remang, ya, dibuat dengan sejelas-jelasnya. Kalau seandainya itu adalah sebuah maksiat, aku berharap kepadamu ya Allah, tunjukkanlah dengan sejelas-jelasnya bahwa itu adalah maksiat. Baik. Itu yang kedua, ya. Dia harus memiliki apa namanya, ilmu syariat yang cukup, ya, yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang hanya sekedar berkunjung saja. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya seseorang yang mau belajar memiliki agama yang kuat sehingga bisa membentengi diri dari kekufuran dan kefasikan. Sebab orang yang lemah agamanya tidak mungkin selamat untuk tinggal di negeri kafir tersebut kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Hal itu dikarenakan kuatnya serangan dan pengaruh sementara yang bersangkutan tidak mampu mengadakan perlawanan. Banyak sekali hal-hal yang menimbulkan kekafiran dan kefasikan. Jika orang tersebut lemah agamanya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengaruh tersebut, maka dengan mudah kekufuran akan mempengaruhi dirinya. Yang keempat, ia belajar untuk mengkaji ilmu yang sangat bermanfaat bagi umat Islam yang tidak ditemukan di sekolah-sekolah dalam negeri, ya. Kalau seandainya ilmu itu masih ada di sekolah-sekolah negeri kaum muslimin, maka haram bagi dia untuk menuntutnya di negeri-negeri kafirin, ya. Jika ilmu tersebut kurang bermanfaat, ya, bagi umat Islam atau bisa didapat di sekolah-sekolah dalam negeri mereka, maka tidak diperbolehkan tinggal di negeri tersebut untuk tujuan belajar, ya. Dilihat lagi ini bermanfaat tidak bagi kaum muslimin. Kalau seandainya tidak bermanfaat, tidak boleh. Kalau seandainya bermanfaat, maka diperbolehkan jikalau memang di negeri-negeri kaum muslimin tidak ada yang mengajari ilmu tersebut. Ya, maka di sini disebutkan karena hal itu sangat berbahaya bagi agama, akhlak dan moral mereka dan hanya menghambur-hamburkan harta saja dengan tidak ada gunanya. Kelima, ia tinggal di negeri kafir untuk selamanya sebagai penduduk asli. Oh, ini kata beliau lebih bahaya dari sebelumnya. Bukan sekedar bermukim, ya, selama-lamanya dia. Bahkan sampai mungkin mengganti warga negaraannya. Jadi orang Amerika, ya, jadi orang Rusia, ya. Ini lebih berbahaya dari sebelumnya karena kerusakan akibat berbaur dengan orang-orang kafirin. Sebagai warga negara yang disiplin, tentunya ia harus mampu hidup bersama-sama dengan anggota masyarakat secara harmonis, saling mencintai dan tolong-menolong di antara sesama. Ia juga memperbanyak penduduk negeri kafir. Ini sisi-sisi pengharamannya. Ia akan terpengaruh dengan adat kebiasaan orang-orang kafir dalam mendidik dan mengarahkan keluarganya yang mungkin akan mengikuti akidah dan cara ibadah mereka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fahuwa mithluhu. Barang siapa yang berkumpul dan tinggal bersama orang-orang musyrik, maka ia akan seperti mereka, ya. Karena ada pengaruh yang sangat besar ketika kita tinggal bersama orang-orang musyrikin, ya. Maka sedikit demi sedikit akan ada banyak sekali pengaruh yang berdampak kepada orang muslim tersebut. Beliau sebutkan hadis ini walaupun dhaif dalam sanadnya, tapi isinya perlu mendapatkan perhatian. Karena kenyataan berbicara orang yang tinggal di suatu tempat, ya, ia akan dipaksa untuk menyesuaikan diri, adaptasi. Jadi kalau teman-temannya serumah itu adalah orang-orang musyrikin, maka dia akan beradaptasi dengan mereka. Dia akan, ya, memaklumi kekufuran-kekufuran yang mereka lakukan. Dia akan diam dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin. Qalu ya Rasulullah, walima? Qala la tara'a narahuma.
Ya. Saya berlepas diri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari seorang Muslim yang tinggal bersama-sama dengan orang-orang musyrik. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah engkau berlepas diri dari Muslim tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak boleh saling terlihat api keduanya. Maksudnya tidak tinggal berdekatan, karena tidak boleh. Ya, seorang itu tinggal bersama orang-orang musyrikin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan kebanyakan para perawi meriwayatkan hadis ini secara mursal, maksudnya secara terputus ya. Mursal ini dari macam-macam hadis yang dhaif. Dari jalan Qais bin Abi Hazim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. At-Tirmidzi berkata, saya mendengar Muhammad, maksudnya adalah Imam Bukhari berkata bahwa hadis Qais dari Nabi diriwayatkan secara mursal. Maknanya di sini secara sanad ini dhaif, tapi maknanya adalah benar. Bagaimana seorang muslim merasa tenang hidupnya dan bertempat tinggal di negeri kafir yang secara terang-terangan syiar kekafiran itu dikumandangkan ya. Mereka secara terang-terangan menyiarkan kufuran kesyirikan yang mereka lakukan. Dan hukum yang diterapkan adalah hukum togut yang memusuhi hukum Allah dan Rasulnya. Semua itu ia lihat, ia dengar dengan perasaan rela. Jadi tidak boleh seseorang itu ketika ya melihat ada kesyirikan, ketika mendengar ada kesyirikan, dia diam seakan-akan rela. Itu tidak boleh. Jadi harus ada pengingkaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yakun fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Jadi paling tidak ada pengingkaran dalam hati. Ada pengingkaran dalam hati. Ia merasa tentram tinggal di negeri tersebut seperti layaknya hidup di negeri kaum muslimin dengan keluarganya. Padahal ini sangat berbahaya bagi agama dan akhlak keluarga serta anak-anak mereka. Demikianlah yang bisa saya paparkan tentang hukum tinggal di negeri kafir. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penjelasan saya ini sesuai dengan kebenaran. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Falamma istaqarra bil Madinati umira bi baqiyati syara'il Islam mithlu zakati was shaumi wal haji wal jihadi wal adhani wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairu dzalika min syara'il Islam." Setelah Nabi SAW menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat yang lain, ya, seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi munkar, dan syariat-syariat Islam lainnya. Barulah turun kepada beliau syariat-syariat Islam yang sangat banyak. Penulis mengatakan setelah Nabi menetap di Madinah, beliau mendapat perintah sebagai penyempurnaan syariat Islam. Karena 13 tahun di Makkah, Nabi SAW itu fokus dengan mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya yang menanamkan pengesaan kepada Allah Azza wa Jalla dari segi rububiyah, ya, uluhiyah maupun asma wa sifat. Begitu juga Nabi SAW di Makkah diperintahkan untuk mengerjakan sholat ya di akhir-akhir keberadaan beliau di Makkah itu sendiri. Belum ada syariat-syariat yang lain. Setelah berpindah ke Madinah Munawwarah, barulah turun syariat-syariat zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi munkar, dan syariat-syariat Islam lainnya. Selama 10 tahun di Makkah, beliau mengajak kepada ketauhidan, kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Tidak lama kemudian beliau mendapatkan perintah hijrah. Sementara pada saat itu belum ada perintah zakat, ya, puasa, haji, dan beberapa syiar Islam yang lainnya. Dari perkataan pengarang bisa kita ambil pengertian zakat diwajibkan pertama kali dan secara rinci di Madinah, bukan di Makkah, di Madinah. Tetapi sebagian pendapat, ya, sebagian dari para ulama berpendapat zakat diwajibkan pertama kali di Mekah, tetapi belum dijelaskan nisab, ukuran wajib, dan cara pembagiannya. Jika di Mekah belum ditafsir, belum dirinci. Tapi ketika beliau di Madinah dijelaskan nisab dan jumlah yang wajib dizakati. Dasar yang mereka gunakan adalah bahwa ayat yang mewajibkan zakat sebagian ada yang terdapat di dalam surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah? Itu surat-surat yang diturunkan di Mekah.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya. Haknya untuk dikeluarkan zakatnya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dalam surat Al-An'am ayat 141. Dan dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-24 sampai 25 Allah berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, ya, yang tidak mau untuk meminta. Maka di sini ada syariat zakat, mereka katakan. Tapi yang jelas kewajiban zakat secara permanen dimulai di Madinah. Begitu juga kewajiban adzan, sholat Jumat, sholat jamaah, itu semua ditetapkan di Madinah. Karena adzan yang berisikan panggilan untuk sholat berjamaah diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Jadi adzan itu sendiri diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Adapun zakat dan puasa keduanya diwajibkan pada tahun ya kedua Hijriah juga. Sedangkan perintah haji ditetapkan di tahun ke-9 Hijriah. Menurut pendapat yang kuat setelah Makkah menjadi negeri Islam yang diawali dengan Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar juga baru diperintahkan setelah Nabi SAW menetap di Madinah. Demikian pula syiar-syiar Islam lainnya baru diperintahkan setelah tegaknya daulah Islamiyah di Madinah. Kemudian poin terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang kemudian dijelaskan secara terperinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah akhadha ala hadha asyra sinin wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wassalamuhu alaihi. Beliau Nabi SAW menjalani semua itu selama 10 tahun. Ya, di Madinah beliau 10 tahun. Setelah itu beliau wafat. Semoga salawat Allah dan salamnya tetap terlimpah atasnya. Setelah berhijrah, Nabi SAW hidup selama 10 tahun. Tatkala Allah menyempurnakan agama Islam. Ya, tatkala Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama Islam dan mencukupkan nikmatnya kepada orang-orang mukminin, maka dipanggillah Nabi SAW untuk menghadap Allah dan tinggal bersama-sama para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang saleh di suatu tempat yang tinggi di sisi Allah. Beliau mulai sakit di akhir bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal. Beliau keluar ke hadapan para sahabat dalam keadaan kepala dibalut. Lalu beliau naik mimbar setelah membaca syahadat. Yang pertama kali beliau ucapkan adalah istighfar dan mohon ampun bagi para memohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan bagi para syuhada perang Uhud. Kemudian beliau bersabda, Inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Nah, ini perkataan yang Nabi SAW sebutkan di depan para sahabat yang ketika itu ya yang paham akan makna perkataan Nabi itu hanyalah Abu Bakar. Yang pertama kali paham itu Abu Bakar. Karena kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hambanya Allah disuruh memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar langsung memahami maksud dari perkataan tersebut sehingga beliau menangis dan berkata, Bapak dan ibuku sebagai tebusan. Aku jadikan bapak kami, ibu kami, anak-anak kami, jiwa kami, dan harta kami sebagai tebusan, wahai Rasulullah. Maknanya apa? Kalau disuruh pilih untuk menjadikan orang-orang terdekatnya sebagai tebusan akan dilakukan oleh Abu Bakar agar Rasulullah SAW tetap hidup. Nabi SAW bersabda, ala rislika ya Abu Bakrin, perlahan wahai Abu Bakar. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya kata Nabi, orang-orang yang paling banyak pengorbanannya dalam persahabatan dan hartanya bagiku adalah Abu Bakar. Ini pujian dari Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan ghayra rabbi latakhadtu Abu Bakrin walakin khullatul islami aw mawaddatuhu. Jikalau aku mengambil kekasih selain Rabbku, maka aku akan mengambil atau menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih dekatku.
tetapi dia cukup sebagai kekasih dan teman karib dalam Islam. Ya. Nabi SAW lalu memerintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami kaum muslimin. Dan pada hari Senin 12 atau 13 bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, panggilan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad pun tiba. Ketika beliau merasakan ajal akan segera tiba, beliau memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di sampingnya dan diusapkan ke mukanya sambil bersabda, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, ya, rasa yang sakit. Kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke atas dan berdoa, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang tertinggi di surga. Nabi SAW meninggal pada hari itu sehingga seluruh kaum muslimin dilanda kegoncangan dan kegelisahan. Itu hal yang wajar. Abu Bakar lalu naik mimbar, kemudian memuji Allah dan berkata, Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah selalu hidup, tidak mengalami kematian. Ya, lihat bagaimana ketegaran seorang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini orang yang paling pertama kali paham apa yang Nabi maksudkan di khutbah terakhirnya. Ya, tapi di sini tidak menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu guncang ketika Nabi SAW wafat. Beliau ya, menunjukkan ketegaran, ya, seorang Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali mendapatkan kabar Nabi SAW sudah wafat. Kemudian dia membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dalam surat Ali Imran ayat yang 144 Allah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, manusia biasa, seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Jadi rasul-rasul sebelum Muhammad SAW itu sudah banyak dan semuanya meninggal. Maka meninggal itu pun akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pasti wafat. Apakah jika Nabi Muhammad wafat atau dibunuh, lalu kalian kaum muslimin berbalik ke belakang murtad? Nah, ini pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi, makanya Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Jadi, maknanya apa? Kita melakukan agama, kita mengamalkan agama, mengamalkan syariat itu karena Allah. Bukan karena Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tugasnya sudah selesai hanya sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Kita ini menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah itu baqin. Allah itu abadi. Ya, Allah itu abadi. Allah itu maha hidup. Ya, tidak mati. Maka barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguhnya Allah selalu hidup, tidak mengalami kematian. Ya. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad mati. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguhnya Allah selalu hidup. Kemudian membacakan juga ayat Inna kamayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati wahai Muhammad, sesungguhnya mereka pula akan mati. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan manusia yang kekal abadi hidup selamanya, tidak. Tapi akan ada titik di mana beliau akan wafat. Maka tangis kaum muslimin semakin menjadi-jadi karena mereka sadar bahwa beliau benar-benar telah meninggal dunia. Lalu beliau dimandikan bersama pakaian yang beliau kenakan untuk menghormatinya. Kemudian dikafani dengan 3 helai kain kafan putih suhuli tanpa disertakan di dalamnya baju dan sorbannya. Beliau disolatkan tanpa imam dan dikuburkan pada hari Rabu setelah selesai pemilihan khalifah sebagai pengganti beliau. Semoga salawat dan salam dari Allah tercurah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. La taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك أستاذ. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Jazakallah khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dapat dipahami dan dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya bisa langsung di unmute audionya atau bisa melalui kolom chat yang nanti insya Allah Anda bacakan. Tafadholi bagi jemaah yang ingin bertanya. Baik, kalau begitu Anda izin bertanya Ustaz. Yang tadi di dalam surat An-Nisa ayat 97 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Nah, ini Ana mohon dijelaskan Ustaz. Maksudnya menganiaya diri sendiri itu apa Ustaz? Karena ini hukumannya langsung neraka jahanam ini Ustaz. Maksudnya apakah mereka di negeri itu, di negeri Makkah itu mereka tadinya Islam karena apa namanya, karena tidak bisa beribadah lalu menjadi kafir atau bagaimana Ustaz? Kepada Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya, di dalam ayat itu ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri itu ya dia melakukan kemaksiatan. Karena maksiat itu ada yang bersifat menzalimi diri sendiri. Ya, ini antara hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Ada juga maksiat yang dia sifatnya menzalimi dia dan orang lain. Ya, menzalimi diri dia dan orang lain. Kalau dia menzalimi dirinya sendiri, berarti kan antara hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Apa bentuk maksiatnya? Allah perintahkan dia untuk berhijrah, tapi dia tidak berhijrah. Nah, ini kan perintah Allah. Karena hijrah ketika itu merupakan suatu kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dia tidak berhijrah, maka ini adalah pelanggaran syariat. Saudara, ya. Nah, tentunya neraka jahanam ini itu kembali kepada masyiatullah, kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan dia di neraka jahanam atau neraka selain neraka jahanam. Ya, ini adalah kembali kepada masyiatullah. Jadi dikatakan di sini mereka menzalimi diri mereka sendiri ya karena mereka tidak mentaati Allah Azza wa Jalla atas perintahnya. Karena kan hijrah ketika itu merupakan suatu kewajiban. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum. Barakallahu jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Baik, mungkin ada lagi jamaah yang ingin bertanya, silakan. Tafadhol. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang Ustadz sampaikan dan keluangan waktu Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga firdausnya dan tempatkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para syuhada dan orang-orang soleh yang lain. Amin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.